saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dalam program Renungan Singkat. Kita tahu bahwa di masa sulit ini, kita seringkali merasa tidak ada tempat untuk berlindung ataupun berharap. Namun percayalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia akan selalu bersama dengan kita dan menjadi tempat berlindung bagi kita. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena di hari ini masih ada peluang bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang ada. Kami menaikkan ucapan syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh lagi bertemu dalam ibadah pada saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan agar supaya firman Tuhan boleh senantiasa termeterai di hati kami semua yang mendengarkannya. Dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat satu tema, yaitu Tuhan tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tema ini diangkat dari firman Tuhan, diambil dari Nahum 1 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Nahum 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang menginginkan agar supaya hidup tenang, damai, dan kalau bisa terhindar dari masalah atau pergumulan. Dan tidak ada seorang pun yang menginginkan sakit penyakit melanda kehidupannya. Karena dengan sakit penyakit yang ada, dengan permasalahan yang ada, maka akan menambah tekanan kehidupan yang akan menyerang seluruh eksistensi kehidupan seseorang. Namun pada kenyataannya, setiap orang tidak pernah luput dari pergumulan hidup. Pasti kita yang ada saat ini pernah sakit, pernah mengalami yang namanya pergumulan hidup yang berat. Siapapun itu. Nah, pada saat persoalan muncul, pasti mengganggu pikiran. Bahkan selalu berupaya untuk meminta pertolongan kepada siapa saja yang terpenting bisa terbebas dan terlepas dari masalah tersebut. Dan dunia menawarkan berbagai macam cara untuk supaya mereka dapat ditolong untuk menyelesaikan masalah. Namun terkadang mereka menempuh dengan cara yang salah. Karena firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, namun ujungnya menuju maut. Tema hari ini yaitu Tuhan tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita tahu bersama bahwa tempat pengungsian artinya tempat penampungan orang-orang yang terkena bencana. Dan tempat penampungan itu harus aman, luas, besar, nyaman, bahkan terjaga dengan baik. Dan akhir-akhir ini kita juga banyak mendengar berita-berita bahwa sekarang ini banyak orang yang kesusahan. Banyak orang yang susah mendapatkan pekerjaan, susah mendapatkan
penghasilan, susah untuk mendapatkan perawatan kalau dia sakit, susah mendapatkan pelayanan. Bahkan terkadang kita mendengar banyak orang yang berkata, saya susah tidur, saya susah untuk biasanya bisa jalan-jalan, sekarang sudah nggak bisa. Bahkan ada yang berkata, saya di rumah aja. Nah, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan diawali dengan Tuhan itu baik. Apa kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dari waktu ke waktu semasa kita hidup? Dan tentunya kebaikan Tuhan itu tidak dapat diukur, tidak dapat dinilai oleh apapun. Bahkan kebaikan Tuhan tidak terselami oleh pikiran manusia. Karena sejelek-jeleknya kelakuan manusia, maka Tuhan tetap baik kepada manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Kenapa Tuhan itu baik kepada manusia? Karena manusia merupakan objek dari kebaikan Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan? Yang pertama kita baca di dalam ayat 7b dikatakan bahwa Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan tempat pengungsian pada masa kesusahan. Oleh karena siapa yang datang kepadanya, dia mendapatkan perlindungan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita, benteng kehidupan kita. Dan dia bisa merangkul setiap orang yang datang kepada dia. Dia tidak pernah menolak siapapun, baik anak kecil, baik anak muda, orang dewasa, orang tua, para lansia. Siapapun yang datang kepada dia, dia tidak pernah menolak. Karena apa? Dia sangat mengenal kita. Jadi kalau dia mengenal saya, dia tahu apa pergumulan saya, dia tahu apa yang saya rasakan, dia tahu apa yang sementara saya gumuli saat ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang mendengar akan renungan ini. Dia mengenal kita satu persatu. Dia bukan sekedar hanya tahu siapa kita, tetapi dia sangat mengenal pribadi lepas pribadi. Bahkan hati kita sekalipun, apa yang ada di hati kita, apa yang kita sedang pikirkan, dia sangat tahu. Oleh karena itu, siapapun kita yang saat ini mengalami kesusahan yang berat, mengalami pergumulan yang berat, datang kepada dia. Karena dia akan menampung kita. Dan dia sangat mengenal kita. Dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan menjadi tempat pengungsian? Oleh karena ayat 8a, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan bukan sekedar mengenal kita yang datang kepada dia, yang mau berlindung kepada dia, tetapi dia sendiri yang akan menyeberangkan kita pada waktu banjir. Kita tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang kalau kena banjir, mereka harus berada di tempat yang aman. Dan mungkin secara terpaksa mereka harus mengungsi. Tetapi ingat, kita saat ini bukan terkena banjir. Tetapi mungkin kita terkena banjir masalah pergumulan hidup yang berat. Persoalan bertubi-tubi datang, silih berganti, tidak akan ada habis-habisnya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka dia akan menyeberangkan kita. Dia akan menolong kita untuk terbebas, terlepas dari pergumulan hidup. Dia akan membawa kita ke tempat yang aman, tempat perteduhan. Karena Mazmur
121 berkata, hanya Tuhanlah, kepada Tuhanlah datang pertolongan. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap, tetapi dia menyertai kita. Dia ada bersama kita dari waktu ke waktu. Dan Tuhan akan memberkati keluar masuk kita, kemanapun kita pergi, dia akan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu pada saat ini, kalau saat ini kita sedang menggumuli sesuatu, kita merasa susah hidup kita, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, bahkan mungkin kita mengharapkan pertolongan dari keluarga terdekat sekalipun, tetapi belum ada kenyataan apa-apa. Tuhan siap untuk menampung kita. Datang kepada Tuhan. Dan Mazmur 56 ayat 9 berkata, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Air mata kita tidak jatuh percuma. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan menampung di dalam kirbatnya. Seberapa banyak air mata yang keluar ketika kita berdoa karena pergumulan yang berat. Kita dalam kesusahan, tekanan hidup. Akhir-akhir ini begitu banyak orang dilanda oleh masalah kehilangan orang-orang yang dikasihi, yang dicintai. Tetapi itu semua dalam rencana Tuhan. Air mata kita ditampung di dalam kirbatnya. Dan semua persoalan didaftarkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya sekadar didaftarkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan solusi yang terbaik asal kita mau datang kepadanya, mau berlindung kepadanya, dan kita percaya Tuhanlah yang akan membawa kita ke tempat yang aman. Ya, di sana kita akan penuh dengan ucapan syukur, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan yang sudah menyeberangkan kita dari setiap masalah pergumulan hidup. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa Tuhan tempat pengungsian? Ayat 18, karena musuh, dikatakan di sini, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Mungkin istilah musuh dikenal di dalam peperangan. Saat ini mungkin kita tidak punya musuh, tetapi musuh terbesar adalah sakit, penyakit, pandemi yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita sedang memerangi musuh virus COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Selain kita harus menegakkan, mengikuti protokol kesehatan, menjaga imun kita, amat terlebih iman kita yang harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai karena sakit penyakit ini kita merasa lemah, kita merasa tidak punya pengharapan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Setiap pagi Tuhan menyiapkan berkat yang terbaru bagi kita. Karena itu Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah janji firman Tuhan bagi kita saat ini. Jangan kita takut menghadapi setiap rencana-rencana jahat si iblis, apapun itu. Ingat, iman kita harus berfungsi. Sehingga imun juga akan semakin baik. Dan kita hidup dengan penuh sukacita. Rasa ketakutan Tuhan angkat karena firman Tuhan juga berkata, Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Dan segala ketakutan dan kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menggantikan kepada kita sukacita yang besar. Dan kita akan berkata, benar bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pada kesempatan ini Tuhan boleh memberikan kami kekuatan lewat firman-Mu yang mengajarkan kami agar supaya kami jangan takut menghadapi
masalah hidup kami, dan kami juga boleh mengaminkan firman Tuhan hari ini bahwa Tuhanlah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saat ini banyak orang yang susah, saat ini banyak orang yang menderita tekanan hidup yang berat. Mari kiranya Tuhan Engkau membuka hati mereka saat ini, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka satu persatu. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah pergumulan mereka semua ya Tuhan. Jamah setiap hati yang saat ini penuh dengan kesusahan. Karena Tuhan akan menggantikan dengan sukacita ketika kami datang kepada Tuhan. Mari Bapa, firman Tuhan ini meteraikan di setiap hati kami yang sudah mendengarkannya. Dan Roh Kudus mampukan kami sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik saja. Tetapi mampukan kami untuk melakukan dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam kemenangan bersama dengan Yesus yang mempunyai hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Hanya Kau milikku di surga.